mu'minin Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah, kau percaya wahai istri? Ya, aku percaya karena aku belum pernah melihat engkau berdusta. Ya, bini tua. Aku udah dipagerin bini tua. Bini tua itu setia. Ya. Ya, itu bini tua itu. Gak mau disebut tua. Bini pertama. Ya. Iya tuh. Ya. Sama-sama bini ya. Kita tidak bahas banyak bini. Ya. Karena akan terjadi pergolakan ini. Ya. Antara pro dan kontra. Sedang berada terbang di atas air enggak? Jadi ketika Al-Quran sudah ada secara menyeluruh, lalu akan diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Ya, siapa? Ala abdihi, kepada hambanya. Ya, gelar abdihi dipakai karena saking cintanya, sehingga cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada yang lain. Maka gelarnya yang disebut. Ya, bisa saja disebut tabarakalladzi nazzala al-furqana ala Muhammad. Tapi Allah sebut di ayat ini ala abdihi, ya. Kepada hambanya yang sudah menghamba luar biasa. Jadi ada 3 poin penting, ada Allah yang menurunkan, ada Al-Qur'an yang diturunkan, ada siapa yang menerimanya. Ya. Nah, semua ini dibantah oleh orang-orang kafir. Semua ini Allah dia bantah juga. Bahkan mencari Tuhan selain Allah. Dengan ayat Allah, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura." Mereka tidak percaya kepada yang menurunkan Al-Quran ini, tidak percaya kepada Allah, maksudnya bahkan mencari Tuhan selain Allah yang tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan, yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga yang tidak bisa memberikan kecelakaan. Tuhan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kok ada yang nggak bisa ngapa-ngapain dijadikan Tuhan? Bahkan la yamlikuna mautan wala hayatan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Wala nusyura, dan tidak bisa membangkitkan kembali manusia. Itu yang mereka jadikan Tuhan. Itu bantahannya orang-orang kafir ini, ya, karena yang pertama mereka membantah adanya Allah. Jadi bertuhan kepada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan yang sesungguhnya ya adalah Allah. Tuhan dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhannya Allah. Nabi Isa Tuhannya Allah. Nabi Musa Tuhannya Allah. Nabi Musa itu ujung-ujungannya kan Bani Israel. Bani Israel banyak kan orang Yahudi. Mestinya Tuhannya juga Allah. Tapi semua itu mereka bantah. Apalagi saat Al-Quran ini diturunkan, ya, di tengah-tengah kegersangan hidup di Jazirah Arab, ya, di Mekah, ketika Nabi menerima wahyu ini, itu orang sedang dalam keadaan yang tidak bertuhankan Allah. Bahkan bukan Tuhan yang hidup yang mereka sembah, malah batu-batuan. Sembah batu, patung-patung, disembah-sembah gitu. Ya. Ya belum tahu Tuhannya siapa, makanya Nabi kita gundah gelisah. Ini mesti ada Tuhan gitu kan. Ini mesti ada Tuhan. Kenapa orang pada nyembah patung? Terus kalau korban motong kambing, patungnya dipeper-peperin darahnya korban tuh. Iya, dimasukkan ke dalam Ka'bah, di samping Ka'bah banyak-banyak patung semua. Nabi tuh, ini kok bisa gini gitu? Patung kan nggak bisa ngapain gitu maksudnya. Makanya Nabi Uzlah tuh menyendiri, meninggalkan mereka semuanya, pergi kemana? Ke Gua Hira. Ya, ke Gua Hira.
Nah, Nabi merenung di sana, mencari, ya, ini mesti ada Tuhan, mesti ada Tuhan. Ya. Nah, ketika datang malaikat Jibril, kaget banget beliau. Ya. Makanya badannya langsung menggigil. Badan beliau langsung menggigil ketika malaikat Jibril datang di Gua Hira itu, menggigil benar nih, ada siapa ini? Ya. Apalagi langsung bilang, Iqra ya Muhammad. Gak bisa ngucap apa-apa. Bayangin kita ngelihat makhluk yang baru, kemudian mungkin apa ya, besar atau segala macam itu, lalu bilang, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Apa yang mesti saya baca? Nggak ada bacaan di situ. Ada tulisan nggak? Nggak ada tulisan, makanya beliau bilang, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Mana tulisannya? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad didekap sama malaikat Jibril, dekap begini, kencang disikap begini, sampai dalam hadis itu Nabi sampai tersengal-sengal gitu, nafasnya sampai kencang banget. Ya, orang kan nyikapnya kekencangan kan hembukan kita. Iya, apalagi orang gede dilepas lagi baru sampai begini, Iqra ya Muhammad, sampai baca lagi Muhammad. Mana biqari, saya nggak bisa baca. Didekap lagi begitu. Sampai 3 kali berulang, baru Jibril melanjutkan bacaan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situ doang tuh. Sampai di situ doang yang Nabi terima pertama. Ya, baru beliau melantunkan sambil terus menggigil, ya, sampai terus bergetar terus, ya, sampai turun badannya menggigil terus begitu sampai Khadijah, ya, menggigil terus, diselimutin, menggigil terus, baru sudah hampir baru sadar begitu, maksudnya sudah agak reda menggigil, cerita. Apakah kau akan percaya, wahai Khadijah? Ya, apakah kau akan percaya kalau ada malaikat Jibril yang turun memberikan wahyu? Khadijah menjawab, aku tidak pernah menemukan engkau berdusta. Ya, aku tidak pernah melihat engkau berdusta, nggak pernah melihat engkau bohong sama saya. Pasti aku percaya, wahai. Dapat support dari bininya. Ya, makanya Khadijah orang pertama itu yang, nah, Khadijah menikahi Muhammad atau Muhammad menikahi Khadijah bukan karena Muhammad menjadi seorang rasul, sudah belum. Karena Muhammad terkenal kejujurannya dan dimimpikan Khadijah itu bahwa ada matahari masuk ke dalam ruangannya Khadijah tempat tidur. Ditanya dia, tanda apa? Khadijah kan pamannya ahli nujum, ahli apa sih? Iya. Iya, yang diakui gitu, ya. Akhirnya dia bilang, wah, ini bukan sembarangan Khadijah. Ini bakal ada yang menjadi pasanganmu, ini makhluk luar biasa, katanya. Manusia luar biasa. Dicari-cari ketemu lah. Dalam berdagangnya bagus, karena bawa dagangan Khadijah Nabi kita itu. Iya, jadi reseller. Ngerti reseller ya? Iya, saya punya barang-barang dagangan gak bisa jualin. Harga dari saya 50.000, kau bisa jual 56 lah. Ya, yang 6.000 untukmu. Kan gitu, reseller tuh dapat 6.000 lumayan. Iya begitu, benar banget. Nah, sini banyak reseller, dari saya 100.000, dia jual 200.000. Habis barang kita nggak laku. Jadi Nabi Muhammad mendagangkan barang-barang siapa? Khadijah. Dilihatnya jujur dan ternyata perdagangannya berkembang pesat. Jujur, barang bagus dibilang bagus. Ya nggak ada bohong gitu. Dapat duit segini, laporan segini. Makanya tibalah saatnya, ya. Beliau
meminang Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah, kau percaya wahai istri? Ya, aku percaya karena aku belum pernah melihat engkau berdusta. Ya, bini tua. Aku udah dipagerin bini tua. Bini tua itu setia. Ya. Ya, itu bini tua itu. Gak mau disebut tua. Bini pertama. Ya. Iya tuh. Ya. Sama-sama bini ya. Kita tidak bahas banyak bini. Ya. Karena akan terjadi pergolakan ini. Ya. Antara pro dan kontra. Ya. Yang kita lihat di sini bahwa suami istri harus jujur-jujuran. Gitu. Harus terbuka. Harus saling percaya. Ternyata dengan supportnya Khadijah, ya, luar biasa semangatnya Nabi. Oh, berarti aku dipercaya. Gitu. Dia simpen ini ayat. Ya. Besoknya datang lagi. 3 kali datang wahyu berturut-turut. Habis itu libur. Wahyu nggak turun-turun lagi. Lama nggak turun-turun lagi. Ya, nah ini. Jadi ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada khalayak, ya, masyarakat sekitar situ bahwa beliau adalah seorang nabi dan beliau diwahyukan oleh Allah. Yang pertama dibantah, siapa itu Allah? Ya, siapa itu Muhammad? Baru siapa itu Al-Quran? Semuanya dibantah. Makanya waqala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarah wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun. Jadi orang kafir itu bilang, apa ini? Ini tidak lain melainkan ifkun, sebuah kebohongan. Tak mungkin Allah atau Tuhan itu menurunkan wahyu pada Muhammad, itu nggak mungkin. Ini bohong, cerita-cerita yang dibuat sama Muhammad aja nih. Muhammad kan nggak pernah sekolah dan nggak pernah ada yang seangkatan sama dia. Ada nggak temennya Muhammad di sekolah? Kalau ada dia bisa tanya, Bang Muhammad gimana waktu sekolah sama lu? Gitu kan. Nggak ada, Muhammad nggak sekolah. Nggak ada lulusan SD sini, lulusan SMP sana, nggak ada. Nggak ada sarjana lulusan agama, lulusan tafsir, nggak ada. Nabi Muhammad nggak punya guru kecuali Allah gurunya. Dan itu dijaga. Tapi kita kenal nggak gurunya? Kalau Imam Syafi'i, Hambali itu punya guru, saya dapat dari guru saya dapat dari guru saya, gitu kan? Tapi kalau Muhammad, nah, wahyu langsung dari Allah. Makanya dikatakan wa ma yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak pernah ngomong kecuali itu wahyu dari Allah. Tidak dipercaya sama orang-orang kafir. Itu Al-Quran apa? Muhammad nggak pernah sekolah, dia nggak bisa baca tulis. Bagaimana bisa ada wahyu? Zaman itu, nah zaman sekarang aja orang banyak yang nggak percaya. Padahal udah berabad-abad dan Al-Quran sudah nyata dikaji oleh para ulama. Para saintis, ilmuwan-ilmuwan luar mengkaji kebenaran Al-Quran. Sebelum matahari ditemukan bergerak, Al-Quran sudah cerita. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Ya. Matahari bergerak tapi tetap pada tempatnya. Baru kemudian ditemukan, oh ternyata matahari memang tidak diam. Dia bergerak, bergetar. Karena bentuknya api meletup-letup bergerak. Baru ditemukan. Di dalam laut ada api. Tidak percaya orang saat itu. Tapi setelah benar ditemukan, ternyata di dalam laut, di bawah dasar laut ada gunung isinya api semua. Baru masih orang nggak percaya. Al-Quran cerita apapun juga ayat-ayat al-qaun, ya, ayat-ayat al-qaun, ayat kauniyah.
ayat tentang alam, ada planet-planet ya yang menceritakan tentang bagaimana bumi bulan berputar, semuanya diceritakan dalam Al-Qur'an. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam lantaran mengkaji Al-Qur'an. Kita cinta Al-Qur'an karena membacanya ibadah. Kita baru di situ doang tuh, belum mengkaji kita mah. Ya. Membacanya juga banyak yang belum benar kita mah. Bagaimana mengkaji sampai meneliti. Kalau mereka teliti, belum yakin, teliti. Baru yakin, baru masuk Islam. Oh, kita udah alhamdulillah, udah iman duluan, benar nggak? Karena orang tua kita sudah muslim, sudah percaya dengan Al-Quran, kita tinggal menerima saja. Ya, oh iya Al-Quran. Dan kita kalau baca Al-Quran tenang hati, tidak sembarang bacaan yang kalau dibaca hatinya tenang. Apalagi baca media hari ini, hati makin panas. You know? Tapi kalau baca Al-Quran, wudhu, bersihkan diri, jasmani, rohani, bersihkan, baca Al-Quran, tenang. Tulisan yang betul-betul membawa ketenangan, kenyamanan dalam hidup. Kalau bukan wahyu, tulisan apa yang bisa seperti itu? Tapi mereka tuduhkan itu kebohongan Muhammad. Ya. Karena orang pada saat itu yang hebat itu orang yang bahasa Arabnya hebat. Ya. Jadi saat Al-Quran diumumkan oleh Nabi, di Arab itu dibilang orang hebat kalau bahasa Arabnya hebat, pantunnya hebat, syairnya hebat, puisinya hebat, bikin ceritanya hebat. Itu baru orang dibilang hebat. Kita di sini kalau orang hebat zaman dulu, ya orang hebat tuh cincinnya banyak gede-gede. Ya, dia pakai setiap jari. Terus dia tudungnya capioh gitu. Ya kan? Terus ya kumisnya tebal gitu kan. Terus sepatunya, sandalnya juga beda. Terus jalannya, pokoknya kalau kita ngeliat nih orang hebat banget. Gitu kan? Ada juga yang bisa ngilang. Ada yang bisa ngilang. Di sini orang hebat tuh. Ya. Hilang dia, bersembunyi di daun apa begitu, hilang langsung. Ya. Ada itu zaman dulu, ya. Emang ada ilmunya. TV. Orang hebat sekarang. Oh ya, ada perempuan hebat pada ikut main tinju. Sekarang perempuan ikut main tinju, ikut main bola. Ototnya gede-gede banget. Oh, saya ngeliat perempuan ini, Masya Allah. Hati-hati kalau jadi suami dia itu. Nah, habis kita digaplokin sama dia. Perempuan-perempuan ini main tinju. Ya salam. Ya. Ini orang-orang hebat yang sarjananya sampai S berapa dia punya. Ya, masih juga banyak yang tidak percaya dengan Al-Quran. Maka hidayah ini ya dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memang serius mencari. Bagi orang yang serius mencari hidayah. Kita kan mencari hidayah serius. Ya, supaya hidayah iman kita nggak habis gitu kan. Kita serius, kita cas pagi-pagi. Harus dicas. Karena kalau enggak, ibarat pisau mah kudu diasah terus. Nah, pisau udah tajam, masukin sarungnya aja, simpen dah. Ya, coba sebulan 2 bulan. Paratan. Tajamnya hilang. Tapi kalau iman diasah terus, 5 waktu dijaga, tambah qobliyah ba'diyah, tambah lagi duha, tambah lagi tahajud, tambah lagi sedekah, tambah lagi mengkaji ayat Allah, tambah lagi menghafalin hadis, tambah lagi menghafal Al-Quran. Tajam tuh. Ini tapi dibantah semua ini oleh orang-orang kafir. Allah dia bantah, dia cari Tuhan selain Allah. Al-Quran pun dia bilang adalah sebuah berita-berita bohong. Ya, yang Nabi Muhammad dibilangnya Muhammad dibantu sama teman-teman lainnya tuh supaya menuliskan bait-bait seperti itu. Orang kata Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun wa qur'anun
Nabi Muhammad tidak diajarkan syair, tidak diajarkan puisi. Ya. Tidak diajarkan, ya. Tetapi itu adalah Al-Qur'an yang diturunkan. Dibantah. Allah dibantah, Al-Qur'an dibantah. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha. Itu mah dongeng-dongeng masa lalu katanya gitu. Mereka bilang itu Al-Quran dongeng masa lalu yang Muhammad minta ditulisin, lalu ditulisin sama temannya, terus dibaca deh pagi siang, itu dongeng katanya. Itu diseru, disebarkan itu, paham itu kepada masyarakat di situ. Itu yang bilang gitu tuh ada namanya Pak Nadir. Pak Nadir nih bukan main dah. Kalau kagak percaya dewek-dewek, udah jangan ngajak orang lain apa? Ngajak orang lain. Pak Nadir nih anaknya Pak Haris, karena Nadir Ibnul Haris yang itu tokoh orang kafir, kafir Mekah, kafir Quraisy, bilang gitu, itu dongeng jangan percaya. Muhammad kita kenal, dia bisa di mana, bisa apa dia, ya masa sih dapat wahyu Muhammad enggak? Itu dongeng-dongeng yang mereka buat, Muhammad minta ditulisin, lalu dibacain sama dia pagi sore, bukratan wa asila. Nabi ada semacam kegamangan dalam jiwa, ya, dihibur oleh Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Katakan kepada mereka, itu Al-Quran diturunkan oleh zat yang mengetahui yang tersembunyi di langit dengan 7 lapisnya dan di bumi dengan 7 lapisnya. Bilangin, itu Al-Quran diturunkan oleh zat yang mengetahui yang tersembunyi yang ada di 7 lapis langit dan yang ada di 7 lapis bumi. Itu Al-Quran diturunkan oleh Tuhan. Bilangin dia, innahu kana ghafuran rahim. Dan sungguh Allah itu Maha Pengampun jika mereka ingin bertaubat dan Maha Penyayang jika mereka betul-betul sudah beriman. Bilangin, jangan sampai mereka sesat jauh-jauh, ya. Kalau mencari Tuhan selain aku, kalau Al-Quran bilang dongeng, tinggal dah diyakinin kayak gitu. Nabinya dihajar sekarang. Mereka bilang apa? Mali hajar Rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Masa Muhammad ngaku sebagai Rasul masih pergi ke pasar, makan di pasar? Oh, rupanya kalau Rasul tuh harusnya makan di mana ya? Tak boleh makan di pasar. Kata orang-orang nih, kalau dia Nabi, dia Rasul, mestinya ditemenin kayak sama malaikat itu. Laula unzila ilaihim malak wa yakunu ma'ah nazira. Harusnya disertai malaikat dong, biar bisa ngasih peringatan buat kita. Ini emang udah dasarnya nggak iman gitu. Ada aja udah Tuhannya juga dibantah, Al-Qurannya dibantah, Nabinya juga dibantah. Muhammad gua tahu kecilnya, kata dia gitu. Dia nggak punya apa-apa, keluarganya pun bukan orang tajir, bukan sultan. Sekarang lagi tren tuh Mang, sultan. Ada sultan ini Andara. Makanya tanahnya jadi naik tuh, karena ada Sultan Andara. Iya. Nanti kita buat Sultan Kampung Hutan. Ya, kagak pantas namanya Sultan Kampung. Sultan apa gitu? Makanya cari nama kampung hutan kagak ketemu di petunjuk rambu lalu lintas. Kecewa saya. Setiap saya baca malah gandul yang ada. Setiap saya baca limo yang ada. Meruyung Citayam ada. Mana Krukut? Oh, kagak ada. Maksudnya tol keluar Krukut gitu kayak bilang kagak ada, kelurahannya juga kagak. Tawangan yang Citayam yang dulu kita kata-katain. Tenggere yang dulu kita hina-hina, makanya jangan Ciganjur dulu kan makanannya totok singkong ya. Nyari totok singkongnya di tempat kita sini, bawa karung,
Singkong kita petak, ujung pangkalnya diambilin, dia kumpulin di karung. Ini sih ganjur sama orang cengere. Dulu namanya cengere. Kenapa duluan dia maju? Ya, kampung hutan kagak ada namanya pisan. Ya, belagu sih. Rasain tuh, orangnya juga diusir. Ada yang pengasinan, ada yang kemana. Kagak punya kampung. Kampungnya dibuat jalanan. Payah. Kampung hutan. Masih bangga aja jadi orang kampung hutan. Oh, tuh Sultan Andara. Wow, Sultan Andara. Punya siapa tuh? Ini yang baca media tahu dia. Cuman dia nggak jawab, takut dia. Sultan Andara. Masya Allah. Itu dibantah habis tuh. Ya, Muhammad aku tahu kecilnya. Ya. Tidak ada kelebihan Muhammad kecuali jujur, katanya begitu. Tidak ada, justru itu yang paling mahal. Tidak ada kelebihan Muhammad yang kami tahu kecuali kejujurannya. Ya justru itu. Kejujuran itu yang paling mahal dan itu yang hilang sekarang. Apa Al-Quran enggak Muhammadnya? Kalau dia seorang Rasul, kenapa masih makan di jalanan? Kenapa masih masuk-masuk ke pasar? Mestinya dia sudah didampingi malaikat kanan kiri. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Atau diberikan dia harta berlimpah dong. Kanzun, harta karun kasih dia sebanyak-banyaknya. Atau dikasih kebun yang luas gitu, baru kita percaya dia nabi. Ini nabi kere, nggak punya apa-apa, cuman punya jujur. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Mereka para pemimpin kafir saat itu bilang kepada yang lainnya, kamu tidak bisa mengikuti dia. Kalaupun kamu mengikuti dia, berarti kamu mengikuti orang-orang yang pandai bermain sihir. Sihir dibilangnya nabi. Ila rajulan mashura, yang pintar main sihir. Karena banyak orang ternyata satu-satu pada iman, satu-satu pada ngikut, satu-satu pada percaya. Lama-lama banyak. Karena kejujuran Muhammad itu. Makanya mulai dari sini nih, dari jujur ini nih. Kalau jujur hilang, orang udah tak bermakna. Apalagi sekali dibohongin kita. Apaan urusan lu? Gue udah tahu kemarin gue urusan sama lu, hancur. Tipu-tipu. Nabi nah, jujur beliau, masya Allah. Sekarang jujur hilang, ya, jujur habis. Dan bahkan orang jujur dibilang hancur, ya, jujur dibilang hancur. Jadi banyak yang dipercaya orang yang tidak jujur dan banyak bermain lidah, bersilat lidah, bersumpah palsu, padahal itu semuanya kabair, dosa-dosa besar. Ya, bersumpah palsu, ya, dosa besar. Tapi itulah yang lagi laku zaman sekarang. Yang jujur-jujur, ya, nggak dipakai karena nggak punya kawan. Ya, kawan habis. Kita punya jujur, cuman separoh, ya. Habis, nggak kuat seminggu. Habis kita pertama mah kita sok nasehatin gitu, besoknya ngikut. Ngikut. Nah, kacau dah. Nah, ini kita mengingatkan, ya, Nabi dengan kejujurannya, modal jujur, akhirnya banyak orang percaya, karena kejujurannya terus dipertahankan. Dan memang dibekali itu. Sidik, amanah, ya, tabligh, watonah. Itu modalnya Nabi. Sidik, ya, jujur, amanah, dipercaya, tabligh, memang pandai menyampaikan, watonah, dia punya kecerdasan. Itu modal itu, kalau kita pegang modal itu, ya, insya Allah kita bisa berjaya. Walaupun tidak harus jadi nabi, jadi orang benar. Seperti benarnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini,
Ayat 8 ini sudah mulai membantah ya kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah hibur, unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Lihat Muhammad, kau sudah dihinakan seperti itu, kau sudah dibilang begini, kau sudah dibilang penyihir, kau sudah dibilang sudahlah, unzur, mereka itu adalah orang-orang yang sesat dan tidak akan ketemu jalan selama hidup. Ya, fadallu, mereka sudah sesat wahai Muhammad. Fala yastati'una sabila, mereka nggak punya cara lagi untuk bisa menghancurkan. Ya, terakhir kan Muhammad diginiin nggak bisa, digituin kagak bisa. Terakhir apa? Bunuh saja. Bunuh saja. Biar selesai urusan. Itu yang kemudian Nabi dapat inspirasi dari Allah. Ya, bahwa Nabi tahu kalau beliau mau dibunuh, maka diperintahkan untuk hijrah. Pindah dah dari Mekah, pindah dah. Ya, pindah. Daripada di sini nggak aman, udah mulai mau diancam pembunuhan segala macam. Nabi nggak tersiasat man, karena udah kedengeran tuh Nabi mau dibunuh. Nabi nggak tersiasat. Alih, Nabi ya Rasulullah, kau tinggal di sini ya, diam di tempat aku. Tidur kau di sini, tunggu kasur aku. Abu Bakar siapkan, kita mau hijrah malam ini. Abu Bakar siap. Kemana Abu Bakar? Jangan ngeliat dulu. Walaupun melotot, tapi nggak bisa ngeliat. Bukan Nabi baca-baca. Kagak ngelihat. Bukan kayak bapak-bapak, ada polisi. Wajahna membaini aidihim saddan, wa min khalfihim saddan. Kagak ngelihat karena kagak pakai masker, karena nggak pakai helm. Ada polisi. Ya Allah, butakan mata mereka seperti dibutakan matanya musuh Nabi Muhammad. Ya. Jadi bukannya matanya yang buta, tetapi emang tidak diizinkan mata mereka untuk melihat siapa. Seperti api tidak diizinkan membakar siapa. Nabi Ibrahim, bukan apinya kagak panas. Melihat yang lain bisa dilihat, yang lain bisa dibakar. Tapi saat Nabi Ibrahim dilemparkan, nah Allah bilang, ya nar kuni bardan. Api, dingin doang, bentaran doang, dingin. Dingin tuh api. Makanya mintanya kudu sama siapa? Allah. Api itu bukan api kecil loh. Masya Allah tuh kayu. Mungkin kalau segala kayu duren kali mah kata saya mah. Kayu duren, kayu capi, ya dikumpulin semua tuh buat bakar Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim selamat. Sebabnya apa selamat? Karena keteguhan imannya. Karena Nabi diutus malaikat untuk bilang, hei Ibrahim, kau ingin selamatkan? Iya. Kau ini siapa? Aku malaikat yang diutus oleh Allah, malaikat angin. Kalau kau ingin selamat, nanti saat kau dilemparkan, aku tiup api. Mati dia, kau selamat. Nabi Ibrahim bilang, aku punya Allah. Gitu mang dia ngomong. Aku punya Allah. Biar Allah saja yang melindungiku. Datang lagi malaikat hujan. Aku ini malaikat hujan. Kalau kau dilemparin nanti aku turunin hujan, api tuh. Itu hebat banget tuh sampai segitu. Padahal apinya udah serem banget. Kan ngelemparinnya juga dari jauh, Mang. Ya api kalau kita deketin kan panas ya. Itu ngelemparinnya dari jauh nih, api di sini Bukoba mungkin dilemparnya dari sekolahan sana no. Pakai selepetan gitu. Kalau saya lihat sejarahnya. Jadi Nabi Ibrahim ditaruh di ikat gitu. Kayak di kayu gitu, kayak tadi bum gitu lemparinnya tuh. Ya udah diukur, terkelewat lagi. Udah diukur, jangan macem-macem apa kalau nanya dalam hati juga. Udah diukur, pasti nyempurnya ke api gitu kan. Itu pas Ustadznya udah diukur, jaraknya udah diukur. Payah. Saya enggak. Makanya hati-hati kalau dekat dengan saya. Saya bisa membaca hati. Baik-baik, hati-hati lah. Udah diukur, pas banget dalam api masuk. Nabi Ibrahim tak merasakan sedikit pun kepanasan. Yang beliau rasa kesejukan bagaikan di AC. Tenang aja dia. Orang api disuruh dingin, bener gak? Dia dingin tuh api. Dinginnya untuk siapa? Ibrahim saja.
salaman ala Ibrahim. Tuh, api makan kayu semuanya. Ya, panas seperti biasa, tapi salaman ala Ibrahim. Ibrahim minta sama siapa? Sama Allah. Nabi Muhammad lewat. Nabi Muhammad tawakalnya sama Allah sudah luar biasa. Maka banyak orang menghunuskan pedangnya pun nggak lihat, karena Allah perintah sama mata-mata orang tuh, oh jangan lihat kekasihku lewat. Udah ditungguin lama nggak keluar kan lah, ini mana sih jadi kagak si orang ini? Dia geledah mang, dia geledah, bongkar selimut, ya Ali Muhammad kemana? Oh kerjaan kita bacok juga, Ali bener nggak? Karena dia yang dia cari Muhammad, Ali dibiarin. Bukan lu yang gua cari, mobil lagi. Kaum orang lu yang ada. Pergi dia ngejar Muhammad. Hah? Cari tapak-tapak kakinya tuh, wah ini. Kan ada orang petunjuk jalan-jalan kayak gitu ya. Kalau kita mau ke puncak nih kan ada orang dia. Ya puncak macet nih, ya kan? Kan ada tuh yang jalan-jalan. Pak, ayo Pak lewat sini Pak, gitu ya. Penunjuk jalan. Ya kita diajak uyang-uyangan sono, ya sampai. Ini sama nih, ada orang pinter kayak gitu tuh. Tiba, oh ini tapak kakinya nih, tuh bekasnya tuh. Ini pasir, ini pas tuh ontanya nih. Ini pasir. Ikutin. Sampai masuk ke Jabal Sur. Jabal Sur. Ada goa di sono, goa Sur. Masuk ke sono Nabi, ngumpet. Kelihatan bekas ontanya kan. Kafir Quraisy, nah ini dia nih. Ini dia di sini nih, pasti dia naik gunung sana tuh. Ayo ikutin. Ikut. Tuh Allah lagi tunjukkan tuh. Masa sangkan-sangkan ada sarang burung merpati, sarang anu di situ. Sarang apa namanya tuh? Galanggati. Tahu galanggati? Kayak tahu. Laba-laba. Galanggati sini namanya. Ada sarang laba-laba di muka itu, di muka goa. Kan logikanya ya, emang dia memainnya logika itu orang kafir? Ya, kagak mungkin. Lah itu ada salang galanggati. Kagak ada. Ada burung situ juga, burung merpati lagi ngeremin anaknya, telurnya. Ya, kagak mungkin dah. Ayo kita pergi aja dah. Padahal Abu Bakar dah. Ya lihat dah ini udah. Sampai nangis-nangis Abu Bakar. Padahal di setengah ular. Diantup ular, Mang. Abu Bakar nyumpelin lobang-lobang yang ada di goa tuh kan ular, yang namanya goa kagak di tempat-tempatin orang kan banyak ular. Iya kalau kita sini ular tuh pakai kakinya disengat. Abu Bakar kenapa? Bukan aku takut sama mereka. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Begitu. Udah ditolong sama Allah, dibuatin sarang galanggati sama burung dara lagi ngerem situ. Cecak pakai ngomong. Itu ada di situ. Supaya orang itu nengok. Makanya ada hadis yang kontroversi. Kalau ngeliat cecak kudu dibunuh katanya gitu. Jadi dendamnya sama cecak tuh. Kasihan juga tuh cecak ya. Iya itu gara-gara di situ tuh. Katanya cecak ngasih tahu bunyi. Ya. Akhirnya udah, karena secara logika nggak mungkin, akhirnya tuh orang pada pergi dah. Baru Nabi keluar dari situ lanjutin perjalanan. Ya asapnya kan muter, mau bukan kayak jalanan sekarang kita umroh itu mah. Udah jadi tol itu mah. Zaman Nabi putar, kalau saya lihat rute hijrahnya tuh, ini ngapain Nabi ke sono-sono ya? Padahal ini jalanan kemari dekat. Tapi kenapa muter? Oh siasatnya. Karena diikutin terus. Nabi nyari jalan baru yang belum pernah orang jalanin di situ. Nabi juga bawa guide. Ajak ada guide-nya juga. Penunjuk itu yang kayak kita di puncak. Tunjukin lewat sini gitu. Sampai ada akhirnya. Sambut luar biasa. Ini ternyata kesimpulannya ini ayat. Kalau yakin kita dengan yakin yang luar biasa, iman kita dengan iman yang luar biasa, semuanya jadi selamat. Itu, ya kan? Nabi Ibrahim selamat, Nabi Muhammad selamat, Al-Quran selamat, apalagi karena Allah sudah kasih jaminan. Buat orang yang berserah diri hanya kepadanya, pasti akan dijaga keselamatan. Ini penting ya, kita mencari, meyakini Tuhan.
Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illallah, dan ini harus terjaga sampai nafas kita terakhir. Kita kepengen tuh nyebut itu tuh saat nafas kita terakhir. Yang kita pengen sebut apa? La ilaha illallah. Itu saja. Itu susah banget nyebutnya. Ya di sini aja kita susah banget nyebut. Ada aja urusan kita. Ya kan? Banyakkan urusan kita. Nyebut itu susah. Apalagi saat sakaratul maut. Di situ baru kita betul-betul paham. Karena ternyata kita cuma bisa selamat dengan amal-amal soleh kita. Nah ini sebelum datang itu dah. Ya, kita luangkan waktu. Yang punya mobil, ya sambil nyetir dia pegang tasbih, zikir terus, keren banget itu. Yang bonceng motor juga tasbih terus. Ya. Nanti ada waktu berhenti, nah berhenti tasbih lagi, zikir lagi. Kita gunakan mulut, gak usah unik aja. Kita zikir di sini aja. Komat. Di restoran, di mana aja kita ngomong sama dia. Nah ini orang apa sih? Parkinson apa ya? Ya kan maksudnya zikirnya sini aja, itu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Gak enak juga kalau zikir sampai begitu-gitu amat, temannya kan ya. Dapur tuh, subhanallah, 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 subhanallah. Apa sih mak? Subhanallah. Kepotong gua, subhanallah, subhanallah. Ya, zikir dalam hati aja kalau lagi begitu, kalau lagi di masjid, khusus niat, sholat atau apa boleh lah. Jaga perasaan orang yang tidak beriman. Ya kalau tidak beriman ada aja kan, masya Allah zikirnya sampai kayak gitu, ya. Padahal dia sedang merasakan kenikmatan berkhalwat. Nah, kalau dia nanti apalagi nih masjid nih, saya pikir nih daripada bikin menara yang tinggi, mendingan saya beliin karpet yang 30 cm. Betul nggak? Biar zikirnya mantap gitu Pak Ji. Wah, AC 13. Nah, ya kan? Kanan kiri depan belakang AC, pulang cika semua. Ya, daripada menaranya mau tinggi, nggak ada orang zikir di dalamnya. Kenapa? Karpet biasa dikencingin kucing. Tapi kalau karpetnya mus, AC-nya, wah, ini zikir saya yakin ini. Lain kalau duit udah nggak kepake, bener nggak? Duit nggak kepake kita bikin menara dah. Tapi kalau duit masih kepake, mendingan saya beliin karpet ujung-ujung semuanya dia, wah, biar ibadahnya mantap, betah dia di masjid kan. Saya rasa setuju ini, ya, setuju kan? Setuju lah, menara buat apa sih? Yang lain juga menaranya udah pada tinggi-tinggi banget, bener nggak? Menara mau udah keren-keren, udah ada yang pakai jam, udah ada yang pakai apa aja. Menara ada yang pakai sinar belum. Karpet ini belum. Gitu. Lah Masjidil Haram tuh yang jam tinggi itu lampunya kolok kalau lagi azan apalagi. Lihat. Jadi orang pas azan tuh ngeliat, masya Allah. Diamati oleh pengurus masjid nih, cahaya ini jadi merusak ini, kagak khusyuk sama Ka'bah ini katanya. Suruh mati ini. Matiin dah kalau azan, jangan pakai lampu dah. Karena orang kalau azan itu menara masjid, jamnya masjid itu sinarnya luar biasa. Jadi orang pada ngeliatin jam semua. Azan. Akhirnya sekarang sudah tidak diaktifkan. Padahal itu kalau dikasih lampunya kemari ya. Kita pasang di sini. Wah, mantap. Ngeliatin lampu juga. Itu ya. Kita menghibur diri aja pagi-pagi. Jangan sampai pusing bertambah pusing, nanti stres.